Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pramestira Wida Putri dengan NIM 632411160. Saya merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Bina Sarana Informatika. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan untuk pembuatan video kali ini. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tugas mandiri 3 tentang analisis bahasa pidato dari tokoh nasional. Kemudian yang saya analisis kali ini tentang tarif PPN 12% dari tokoh nasional kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lalu kita akan menilai pidatonya dari struktur, gaya bahasa, kekuatan argumen, dan kesesuaian kaidah bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media. Saudara sekalian, sore hari ini dari sejak jam 3.50 kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya. Jadi pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke pemerintah Indonesia dari perpajakan, dari Bea Cukai, dari PNBP, ya. Kemudian karena tepat pada waktu nanti 00, berarti tahun anggaran 2024 ditutup. Pada cuplikan yang saya bahas adalah konteks pidato. Pidato ini membahas kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Kemudian disampaikan dalam situasi kebijakan fiskal yang sedang diperketat. Tadi saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang mempengaruhi harga-harga komoditas, yang ujungnya mempengaruhi penerimaan kita, juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas. Kita akan membahas tentang struktur pidato. Struktur pidatonya cukup rapi, kemudian pembicara menyampaikan argumen dalam poin pertama, lalu poin kedua, dan seterusnya. Ini memudahkan audiens mengikuti alur logika. Kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dengan hati-hati, dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola. Dan di dalam video dapat kita lihat gaya bahasa bersifat retoris. Tokoh ini juga menggunakan repetisi sebagai alat retoris seperti pengulangan frasa kita ingin, lalu hal ini memperkuat pesan dan menekankan urgensi. Selain itu, penggunaan istilah-istilah ekonomi juga membangun kesan profesional dan kredibel. Dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang
kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpemahaman. Lalu kemudian pada video kita dapat melihat argumentasi dan bukti. Saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, di mana pidatonya menyebut data ekonomi sebagai dasar. Ini memperkuat argumentasi karena tidak hanya bersifat ajakan tetapi juga berbasis fakta. Saudara-saudara sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Seperti terdapat pada video, untuk kaidah bahasa Indonesia, dari sisi bahasa, pidato ini cukup formal dan sesuai dengan ejaan baku. Namun beberapa kalimat terlalu panjang dan dapat membingungkan audiens awam. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kemudian terdapat analisis tambahan, selain dari struktur gaya bahasa dan argumentasi yang sudah dibahas sebelumnya, kita juga bisa melihat bagaimana pidato ini membangun hubungan emosional dengan audiens. Tokoh menyampaikan pesan secara tenang, runtut, dan tidak konfrontatif. Kemudian pidatonya cenderung bersifat persuasif, yaitu membujuk dengan logika dan empati, bukan dengan tekanan. Hal ini terlihat dari kalimat seperti kita semua memahami bahwa setiap kebijakan ada tujuannya, atau kita harus menjaga stabilitas bersama-sama. Gaya ini menciptakan kesan inklusif, dan kata ganti kita digunakan secara konsisten untuk menciptakan rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dan ini merupakan bentuk strategi retoris yang sangat efektif dalam komunikasi publik. Dengan gaya seperti ini, pidato tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Tokoh terlihat tidak sedang mendikte, tetapi mengajak dan menenangkan. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas
bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terdapat kesimpulan sebagai penutup dari video saya, di mana pidato ini sudah cukup kuat dan dari segi struktur dan argumentasi. Gaya retorikanya efektif, meskipun bahasa teknisinya dapat lebih disederhanakan. Sekian penjelasan dari video analisis yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan kiranya dapat bermanfaat. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perkataan penyebutan nama. Terima kasih.